Selamat datang di channel Literatus. Inilah 10 bukti nyata kasus kopi sianida direkayasa. Jessica Wongso telah mendekam selama 8 tahun di penjara, guna menjalani hukumannya selama 20 tahun penjara. Bak menyimpan bangkai, busuknya kasus yang menjerat Jessica dengan dakwaan pembunuhan berencana terhadap sahabatnya Mirna, kini semakin tercium. Kali ini, mari kita coba melihat 10 bukti yang tak terbantahkan, bahwa kasus kopi sianida memang hasil rekayasa. Pertama, terkait penetapan Jessica sebagai tersangka. Sebagaimana dipahami bersama, Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik yang diketuai Krisnamurti, tepat pada 29 Januari 2006. Penetapan Jessica dikatakan sebagai kejanggalan, karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yakni ketentuan KUHP. Berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 184 KUHP tersebut kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Putusan MK ini menjelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti. Ketika Jessica ditetapkan sebagai tersangka, alat bukti yang digunakan penyidik bukanlah bukti-bukti langsung atau direct evidence, melainkan bukti petunjuk, yakni CCTV. Padahal, bukti langsung dalam perkara pidana adalah bukti utama. Sedotan dan celana Jessica seharusnya menjadi bukti utama, bukan CCTV yang diduga kuat sudah diedit. Kedua, ditempatkan pada sel tikus dalam jangka waktu yang lama. Dalam pembelaannya, Jessica menceritakan dirinya yang ditempatkan di sel khusus, yang pada akhirnya diketahui sel T, alias sel tikus. Penempatan Jessica pada sel tikus sebenarnya bukanlah suatu persoalan, karena itu merupakan metode lumrah dalam penyidikan. Akan tetapi, yang janggal adalah, Jessica ditempatkan pada sel T dalam waktu yang cukup lama, kira-kira 4 bulan, sebagaimana diterangkan oleh kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan. Bahkan, Otto menjelaskan bahwa, tahanan terorisme saja, biasanya 4 hari sudah keluar dari sel T. Cerita tentang sel tikus cukup ramai, terutama sekali setelah Profesor Edi Hiariej, tersangka kasus suap 7 miliar, bersikukuh mengatakan bahwa, tidak ada yang namanya sel tikus. Sementara itu, purnawirawan polisi yang juga penyidik senior, Leo Beti, mengatakan sel T itu memang ada dan nyata. Ketiga, tidak berlakunya asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah, atau presumption of innocence, adalah asas yang berlaku dalam persidangan, bahwa setiap orang yang disangka, atau dituntut di pengadilan, tidak boleh dianggap bersalah, sebelum adanya putusan yang tetap, atau inkrah. Asas praduga tak bersalah, diatur jelas dalam KUHP, pada bagian penjelasan umum angka 3 huruf C, Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Kehakiman, dan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang HAM. Kalau kita cermati dalam kasus Jessica, asas praduga tak bersalah, sama sekali tidak dipakai, karena sejak ia disidangkan, mulai dari penyidik, JPU, dan masyarakat luas, memperlakukan Jessica sebagai orang yang bersalah. Padahal, sudah jelas-jelas bahwa, asas praduga tak bersalah, masih berlaku dan mengikat secara hukum. Keempat, pencemaran barang bukti. Salah satu kejanggalan tingkat tinggi dalam kasus kopi sianida adalah barang bukti yang sudah dicemari. Salah satu barang bukti kunci dalam kasus kematian Mirna adalah sisa kopi Vietnam yang telah diminum Mirna. Sisa kopi ini dipastikan tercemar karena kopi tersebut malah dipindahkan ke dalam botol yang konon disesuaikan antara ukuran pada gelas dengan ukuran pada botol. Terkait hal ini, Otto Hasibuan selalu menerangkan bahwa, takaran yang di gelas dengan yang sudah ada pada botol, sudah jauh berbeda. Selain kopi yang tercemar, CCTV juga demikian. Ternyata, rekaman CCTV yang ditampilkan di persidangan, adalah rekaman yang telah disalin pada flash disk. Data rekaman CCTV yang ada DVR, malahan tidak diketahui keberadaannya. Pencemaran barang bukti penting seperti ini, tentu saja bentuk kejanggalan yang paling nyata. Kelima, barang bukti kunci yang hilang. Tidak cukup pada titik barang bukti yang dicemari, barang bukti yang seharusnya sebagai bukti kunci, malahan hilang ditelan bumi. Barang bukti kunci yang dimaksud ialah sedotan alias pipet, dan celana jeans Jessica,
yang diduga penyidik sebagai salah satu barang bukti. Terkait barang bukti kunci yang hilang, dapat kita amati pada persidangan bahwa ada salah satu saksi yakni pegawai Olivier, yang masih melihat sedotan tersebut pada gelas kopi Mirna. Begitu juga Hani, yang tentu saja masih melihat sedotan tersebut pada gelas kopi Mirna. Hilangnya sedotan menjadi suatu kejanggalan, karena bagaimana mungkin hilang ketika peristiwa kematian Mirna terjadi. Yang menghilangkan pipet, tentu saja pegawai Olivier, karena mereka yang membawa sisa minuman Mirna ke dapur. Pertanyaannya sekarang ialah, apakah mereka membuang pipet karena prosedur, atau memang sengaja dilakukan? Begitu pula dengan celana jeans Jessica, yang hilang entah kemana. Keenam, asal-muasal racun sianida. Tahukah Anda, sejak persidangan kasus kopi sianida dimulai, hingga kini, tidak pernah diketahui dari mana racun sianida didapatkan. Lucunya, hal ini tidak pernah dipersoalkan. Padahal, kronologi suatu peristiwa pidana, wajib ditelusuri secara detail. Hal demikian, dilakukan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, sekaligus juga menghindari tindakan mengada-ada alat bukti. Terkait asal-muasal sianida, yang publik tahu bukanlah asal-muasal sianida, melainkan botol tempat menyimpan racun sianida, sebagaimana sejak awal ditunjukkan ayah Mirna, Edi Darmawan. Kalau kita melihat kelakuan Edi Darmawan, yang setiap jumpa pers menunjukkan botol sianida, seharusnya kita berpikir, bagaimana Edi tahu bahwa sianida disimpan pada botol seperti itu? Apa yang dilakukan Edi, tidak lain bentuk paling nyata, penggiringan opini publik, untuk menjadikan Jessica pelaku tunggal pembunuhan. Ketujuh, tidak dilakukannya otopsi pada mayat Mirna. Salah satu kejanggalan yang paling senter dibahas ialah, mengenai tidak dilakukannya otopsi pada mayat Mirna. Sebagaimana diketahui, hanya sampel lambung Mirna saja yang diambil untuk pembuktian. Padahal, otopsi wajib dilakukan pada mayat yang dinyatakan mati tidak wajar. Mengenai otopsi, Ketua Penyidik Krisnamurti dan ayah Mirna Edi Darmawan adalah yang paling galak menolak dilakukan otopsi ulang, sesuai permintaan pihak Jessica. Begitu pula Profesor Edi saksi ahli JPU, yang selalu menerangkan bahwa otopsi sudah dilakukan. Padahal, mengambil sampel lambung, atau otopsi parsial, tidak diakui sebagai otopsi dalam dunia forensik. Kedelapan, Jessica yang dipaksa Krisnamurti untuk mengakui saja. Sebagaimana diketahui bersama, Krisnamurti adalah ketua tim penyidik dalam kasus kopi sianida. Jenderal Polisi Bintang 2 ini masih berpangkat kombes pada waktu menangani perkara kopi sianida. Perlu diingat pula bahwa, Krisnamurti lah yang menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka dalam kasus kopi sianida. Jangan lupa pula bahwa, Ferdi Sambo, pelaku pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, merupakan wakil Krisnamurti dalam menangani kasus kopi sianida. Dalam pembelaannya, Jessica menerangkan bahwa, ketika berada di sel khusus, ia didatangi Krisnamurti dan diminta untuk mengakui bahwa, ia memang pelaku yang meracuni Mirna. Selain itu, Jessica juga menceritakan bahwa, kalau Jessica mengaku telah meracuni Mirna, maka Jessica akan dapat keringanan hukuman. Bahkan, Krisnamurti menawarkan Jessica dengan hukuman ringan, yakni hanya penjara 7 tahun. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akanlah dihukum mati. Seumur hidup juga saya akan nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Ketika ini terjadi, yakni Jessica mengaku telah meracuni Mirna, maka tetap akan mendatangkan kontroversi, yakni pada waktu putusan hakim. Tidak mungkin, Jessica yang dituduh melakukan pembunuhan berencana, hanya dihukum 7 tahun. Sementara, pasal 140 KUHP mengatur bahwa, hanya ada 3 bentuk hukuman, dalam perkara pembunuhan berencana, yaitu, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penjara 20 tahun. Terkait pengakuan Jessica, sudah dapat dipastikan bahwa memang benar demikian, karena hingga sekarang, Krisnamurti tidak pernah menolak pengakuan Jessica tersebut. Kesembilan, tidak adanya motif yang jelas. Motif tentu sangatlah penting dalam perkara apapun, apalagi perkara pidana. Motif diperlukan, bukan semata untuk mengetahui alasan pelaku melakukan suatu tindak kejahatan, melainkan untuk mengungkap kronologi atau alur cerita dari suatu perkara. Kronologi tentu dibutuhkan untuk memperlancar proses pembuktian pada persidangan. Pada proses persidangan perkara kopi sianida, tidak ditemukan motif yang jelas. Lebih lucunya, Profesor Edi Hiariej, dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa, motif tidaklah wajib ada.
Pertanyaannya adalah, bagaimana membuktikan bahwa Jessica memang benar-benar pelakunya, tanpa diketahui mengapa ia melakukan pembunuhan? Kalau memang Jessica secara psikologi tidak waras, alias gila, maka bisa saja motif tidak diperlukan. Ke-10, soal perencanaan pembunuhan yang tidak dapat dibuktikan. Sebagaimana diketahui, Jessica didakwa dengan pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Namun sayangnya, tidak pernah terungkap kapan Jessica melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Mirna. Ini yang membuat penasehat hukum Jessica selalu membantah JPU dengan mengatakan bahwa JPU terlalu mengada-ada. Terkait pembunuhan berencana, seharusnya wajib hukumnya diketahui kapan waktu ia merencanakan pembunuhan. Selain itu, mendakwa seseorang dengan pembunuhan berencana, terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur perencanaan, semisal waktu dan tempat perencanaan. Jangan lupa dukung channel ini.